Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, muncul dulu dong, biar nggak kelihatan yang lain. Baik, kita lanjut ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Malam hari ini kita akan menuntaskan tugas kita untuk membahas tentang keutamaan atau fadilah taubat sebagaimana yang direncanakan minggu lalu, bahwa malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang keutamaan taubat. Bukan berarti karena kita akan membahas taubat kemudian kita sudah mau meninggal, itu bukan. Karena taubat itu bukan karena tua, bukan karena sudah mau menghadap Allah, tetapi taubat itu adalah keharusan bagi kita semua manakala kita telah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan diharapkan agar segera kembali menuju ampunan Allah. Ada banyak motivasi dari Al-Quran tentang keutamaan taubat ini. Banyak sekali ayat-ayatnya dan bervariasi. Saya akan mencoba nanti untuk share screen seperti biasa untuk sebentar sambil kotak-katik ini saya. Untuk kita memahami makna dan keinginan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sebaik-baik orang adalah mereka yang memang mau bertobat kepada Allah. Bukan berarti sebaik-baik orang itu yang nggak pernah salah, karena kita tidak mungkin akan lepas dari yang namanya kesalahan. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang segera bertaubat. Ada banyak ayat yang menganjurkan kita bertobat kepada Allah, meskipun kita mungkin merasa tidak atau baru saja melakukan dosa besar. Tapi kita tidak tahu dosa mana yang besar, dosa mana yang kecil secara rinci. Memang dari beberapa hadis Nabi pernah menyampaikan ada 7 perilaku dosa besar yang bisa membinasakan manusia. Ijtanibu sab'al mubiqat itu. Tetapi di beberapa penjelasan yang lain banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa dosa besar itu bukan hanya 7. Yang 7 itulah yang benar-benar penghulunya, pembesarnya dosa besar. Sambil ngopi ya. Kita ingat misalnya peristiwa Nabi Adam di awal-awal penciptaan ketika berada di surga.
Karena melakukan kesalahan dan malah melakukan apa yang dilarang oleh Allah, beliau diturunkan ke dunia. Kita bayangkan ada manusia pertama yang sangat disayang oleh Allah karena baru pertama, ketika melakukan perbuatan yang salah sekali, itu langsung ditendang, diturunkan dari surga ke dunia. Sehingga doa beliau yang kita kenal, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca oleh beliau itu bahkan tahunan, bahkan puluhan tahun dan ratusan tahun. Itu baru dikabulkan oleh Allah. Sekali melakukan dosa. Nah, bagaimana kita yang mungkin saja tiap hari tidak luput dari perilaku dosa. Ini ada satu ayat, surat An-Nisa ayat 30, kalau tidak salah. Ayat 29-nya berbicara tentang riba atau tentang perbuatan yang dilarang oleh Allah terkait dengan memakan harta saudaranya yang tidak dengan cara yang halal. Ini ayatnya yang 29 kalau tidak salah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, dan seterusnya. Kemudian ayat yang 30, meskipun ini konteksnya adalah terkait dengan riba, tapi mari kita lihat konteksnya bisa saja dari yang lain. Ayat ini menyampaikan in tajtanibu kabair ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Manakala kalian mau menjauhi dosa-dosa besar. Konteksnya di sini makan harta dengan cara yang tidak halal. Riba, mencuri, dan lain-lain. Korupsi termasuk di dalamnya. Ma tunhauna anhu, yang mana kalian mau menyudahi dosa-dosa besar itu, mengakhiri perilaku yang sudah terlanjur dilakukan, nukaffir ankum sayyiatikum, kami, firman Allah, akan menutupi atau menghapus kesalahan-kesalahan kalian. Yang kecil ini dosa-dosa kecil. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan kami akan memasukkan kalian ke suatu tempat yang mulia. Mari kita lihat. In tajtanibu kabair, manakala kalian mau menjauhkan diri dari kabair, dan tidak melakukannya, maka dosa-dosa kecil kalian akan diampuni oleh Allah. Kita tidak melakukan dosa besar, yang kecil diampuni oleh Allah. Saya ulang lagi, manakala kita menjauhi dosa-dosa besar, dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Dan akan memasukkan kita ke suatu tempat yang mulia, yakni surga. Dosa besar apa saja sih? Banyak. Tapi kriterianya kata Ibnu Abbas, dosa besar adalah semua dosa yang terdapat ancaman dari Allah berupa neraka.
Jadi bukan hanya syirik yang sabul mubiqat, asyirkul billah, wa aququl walidain, dan seterusnya, termasuk zina, makan harta, durhaka kepada orang tua, dan lainnya. Yakni semua dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, kemurkaan, laknat, atau azab. Dan beberapa yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai dosa besar adalah pembunuhan, zina, makan harta anak yatim, lari dari peperangan, sihir, durhaka kepada kedua orang tua, dan menuduh wanita muslimah yang menjaga kehormatan melakukan perbuatan dosa, perbuatan zina. Dan masih banyak lagi. Yang jelas dosa itu diancam dengan neraka, diancam dengan murka Allah, diancam dengan laknat Allah atau azab Allah. Itulah dosa besar. Nah, kalau yang dosa kecil, memang urusannya mudah, lebih kecil. Mudahnya bagaimana? Kalau kita menjauhi yang besar, yang kecil diampuni oleh Allah. Berdasarkan ayat ini. Nah, enak kan? Jadi manakala kita nggak melakukan yang besar, maka dosa kecil kita akan diampuni oleh Allah. Nah, ini motivasi pertama. Baru nanti kita masuk ke keutamaan taubat. Mengapa sih kita harus taubat sekarang? Nanti deh, kalian kan rata-rata masih umur 20 tahun, bahkan mungkin ada yang masih 15 tahun ya misalnya. Pak, jangan taubat sekarang, Pak. Terlalu cepat. Loh, memang sudah tahu meninggalnya mau kapan? Memang tahu meninggalnya mau 80 tahun yang akan datang? Kan nggak tahu. Ya. Ya kalau 80. Kalau 8 hari lagi? Ya kalau 8 hari. Kalau 8 jam lagi? Ya kalau 8 jam lagi. Kalau 8 menit lagi? Nah, inilah pesan Al-Quran banyak di sana, termasuk wasari'u fafirru ilallah. Bersegeralah kembali kepada Allah, yakni bertaubat. Nah, kita lihat bagaimana manfaat taubat atau keutamaan taubat. Yang pertama, hadis saya ambil langsung dari syarahnya. Jadi hadis yang berasal dari syarah hadis. Jadi di sini ada langsung syarahnya. An Abi Burdah taqal sami'atul agharra wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaih mi'ata marrah. Dari Abi Burdah, ia berkata, aku mendengar Al-Aghor itu wa kana min ashabin Nabi, adalah salah satu dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhaditsu bin Umar qal, yang menceritakan satu riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, yang ada di sini, yang ada 30 sampai berapa ini manusia semua kan? Manusia. Ya. Berarti kena kita. Kalau di sini ya ayuhal iblis, aman kita. Tapi ini ya ayuhan nas, kena kita. Tubu ilallah. Bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum ilaihi, sesungguhnya atau bahwasanya aku bertobat kepada Allah itu dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Rasulullah itu
bertaubat dalam satu hari itu 100 kali. Nah, ini yang tampak saja misalnya Komariah. Berapa kali Kom taubatnya Kom? Istighfarnya berapa kali Kom? Mestinya 200 kali minimal, lebih dari Rasulullah. Rasulullah itu yang wajib, Rasulullah itu yang sudah pasti loh. Loh, Komariah langsung hilang disebut. Rasulullah itu yang sudah pasti diampuni dosanya oleh Allah itu 100 kali. Nah, seperti Melisa Putri ini mau pecicilan seperti apa kok nggak mau istighfar kepada Allah? Ya jauh lah. Rasulullah itu loh, yang sudah pasti diampuni dosanya oleh Allah saja, fil yaum mi'ata marrah, 100 kali. Maka paling tidak minimal kalau kita mau ikut seperti Nabi dan merasa bahwa kita itu sudah posisinya seperti Nabi, sudah diampuni dosanya, maka taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar, yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni, ya 100 kali saja. Rasul loh. Lah kita mestinya lebih dari itu. Karena belum tentu diampuni dosanya. Penjelasannya hadzal amr bitaubati muwafiq li qouli ta'ala. Perkara taubat ini itu muwafiq sesuai dengan firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Ada ayat lain. Wa qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini surat Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian taubatan nasuha, sebenar-benar taubat yang beneran gitu loh, jangan main-main. Kalau taubat main-main itu seperti taubat sambel katanya. Makan pempek, kepedesan, saya tobat makan pempek sama sambal. Cukanya pedes bener. Besok 2 hari ditawarin lagi dengan pempek yang sama dan cuka produk yang sama, mau lagi lah, itu tobat sambal namanya. Makan lagi, ngomong tobat lagi. Bukan itu. Taubatan nasuha, bertobat dengan sebenar-benarnya. Tobat yang sebenarnya seperti apa? Nanti, ini baru landasannya. Waqad sabaqa fil babi qablah bayanu sababi istighfarihi atau taubatihi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu bab terdahulu, ini ada di kitab syarahnya, sudah dijelaskan tentang sebab-sebab istighfarnya Nabi dan taubatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu ilal istighfari wa taubatan ahwaj. Dan kita terkait dengan istighfar ini, memohon ampun dan bertobat kepada Allah itu ahwaj. Lebih berhak, lebih perlu. Rasul saja bertobatnya 100 kali yang sudah terampunkan dosanya. Kita nahnu ahwaj bitaubah. Lebih berhak harus bertaubat. Ya. Nah, ini ada penjelasan seterusnya. Qala ashabuna wa ghairum minal ulama, dari syarah Fathul Bari. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami dan yang lainnya, sahabat kami itu ya ulama lah ya, ulama ya sahabatnya ulama, minal ulama. Li taubati salah satu syurutin. Taubat itu punya 3 syarat. Ingat, syarat itu adalah ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contoh, wudhu itu wajib syaratnya bagi orang yang sholat. Tetapi wudhu bukan bagian dari sholat. Tapi ada orang yang sholat tanpa wudhu, maka sholatnya tidak sah. Nah,
Jadi siapa yang mau taubat kalau tidak ada 3 ini, maka taubatnya nggak sah. Meskipun syarat yang ketiga ini bukan bagian dari taubat, tetapi bukti bahwa ia memang benar-benar bertaubat. Yang pertama, ayyuqli'an ma'anil ma'siyah, mencabut diri dari maksiat. Misalnya, ini yang tampak-tampak saja, Afwan Abrori. Afwan Abrori hadir? Siap Ustadz. Enggak kelihatan mukamu, jangan-jangan berubah, enggak seperti minggu lalu. Karena begitu mau tobat, nah kan penampakannya beda Afwan ini. Jadi kalau kamu ditampar orang, siapa Anda? Afwan. Dikira Afwan itu minta maaf, nggak tahunya minta disebut namanya itu. Ayo kali andil maksiat, mencabut misalnya, Afwan ini misal pernah minum khamr. Kalau mau benar-benar taubat, maka berniat yang benar-benar menghindarkan diri, mencabut diri dari kebiasaan minum khamr. Tapi kalau ngomong 100 kali dalam sehari, ya Allah aku taubat, kepadamu nggak akan minum lagi, ya Allah taubat. Ketemu kawan, gimana kawan? Coba dikit, bolehlah. Nah itu enggak itu. Ketika ditanya, lu kamu minum lagi katanya taubat? Ya terpaksa lu nggak enak sama kawan. Nah itu salah, bohongan. Terpaksa yang menyenangkan kalau itu. Ya, yang pertama mencabut diri dari maksiat. Maksiat apa? Dari dosa yang ia taubat dari itu. Apa? Misalnya judi. Maaf, Wan. Bukan berarti mau menyepelekan. Kamu kampungnya mana, Wan? Karena saya lihat kamu jangan-jangan bukan orang kota, orang kampung. Kampungnya mana, Wan? Apa Ustadz? Rumah orang tua mana? Di Gaya Baru Ustadz. Gaya Di Baru. kampung. Ya di kampung lah, tahu saya Gaya Baru. Asli Ponorogo Ustadz. Oh ya. Misalnya di Gaya Baru, maaf ya, di Gaya Baru kan masih kampung, masih banyak koprok misalnya. Di sini mondok di Maat, pulang ke Gaya Baru ketemu kawan, Wan, main yuk, ayo, ada tontonan mampir. Kawannya ngajak, yuk kita koprok yuk. Janganlah, dosa itu, bentar, gak lama-lama, sesekali sih, iseng aja, berangkat. Nah itu. Padahal dulu sudah janji niat mau taubat. Nah, taubat dari koprok itu. Ketika malam itu main lagi, maka dia bohong. Nggak mencabut diri dari maksiat, judi itu. Itu contoh. Begitu pula yang lain. Zina. Naudzubillah. Yang kedua, yandama an fi'liha. Menyesal setelah melakukan perbuatan maksiat itu. Nyesel, Wan. Bukan malah, Masya Allah, saya jarang loh main yang namanya kalah banyak betul. Biasanya saya menang, biasanya saya tobat bener. Loh itu menyesali apa enggak kira-kira? Itu enggak. Menyesali itu ya nyesel bener. Bukan karena menyesal di mulut depan orang, menyesal di hadapan Allah karena tobatnya kepada Allah, bukan kepada kepada bandar itu bukan. Kalau ngomongin koprok, saya juga pernah koprok Wan dulu, sekarang tobat udah. Tobatnya udah lama, bukan dari sekarang. Kacau ya, Wan. Namanya orang kampung itu ya pikirannya ya koprok terus, Wan. Baik, lanjut. Menyesali dari perlakuan atau perilaku maksiat tadi. Pertama mencabut diri, kedua menyesal. Yang ketiga wa ayyazima azman jaziman. Berniat yang kuat, yang bertekad kuat, memiliki tekad niat yang kuat. Ini diulang-ulang loh ini. Wa ya'zima azman jamizan. Ini takkidnya ini. Allah ya'uda ila mithliha abadan. Tidak akan kembali kepada perbuatan yang serupa selamanya. Ini syaratnya taubat. Saya ulang. Pertama, mencabut diri.
dari lingkaran maksiat itu. Kedua, menyesali atas perilaku itu. Yang ketiga, mempunyai niat yang kokoh, yang kuat, tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Pak, kalau sesekali gimana? Bubar taubatnya. Contoh lupa selaku manusia. Ya, nggak usah nanya itu deh, pusing ya. Fa'in kanatil maksiati tata'allaqu bi'adamiyin, manakala maksiat itu berkaitan dengan manusia lain, falha syartun rabi, punya satu syarat lagi. Ada 4, tadi kan 3. Ini thalatha syurutin. Sekarang falha syartu rabi'in. Ini yang Wan, kamu udah ngaku dari Ponorogo ini, Wan, sekalian, Wan. Di sini salah satu syurutin. Di sini syartun rabi'in. Ketika salasah, syartun jadi syurutun. Ay syurutin. Salah satu syurutin. Tetapi ketika rabi', syartun rabi'. Mengapa di sini syurutin, di sini syartin, syartun. Apa, Wan? Itu ada kaidah di nahwu. Kaidahnya kalau tidak salah jin, man, min. Kalau 3 sampai 9, kan ini syartunya di depan. Bukan arba'atu syurutin atau arba'atu syartin, tapi syartun rabi'. Ini menjelaskan ini. Salah satu syurutin, mulai dari salasah sampai 10, itu belakangnya jin. Jamak kasroh tanwin. Salah satu syurutin, khamsyatu syurutin, sab'atu syurutin. Tetapi ketika dia belasan, man. Sampai 99 itu man. Mufrad, tapi nasab. Salah satu asyara, tergantung depannya. Salah satu asyara syarton. Tetapi ketika 100 ke sana, min. Jin, man, min. Mufrad, tapi jar. Ma'atu syartin. Nah, itu nanti lah lihat itu. Nanya sama Mas Hanafi itu urusannya, bukan saya. Ini sekilas saja ini. Nah, saya nggak pernah mondok sebabnya, Wan. Lanjut ya. Nah, lupakan yang itu, lupakan. Jangan lupakan, dicari. Maaf, dicari keterangan yang lain. Wahwa raddudulama ila sahibiha au tahsilul bara'ati min. Kalau itu maksiat itu berkaitan dengan urusan manusia lain, maka ada satu syarat lagi, bukan hanya 3 tapi 4. Yang 3 ini tambah yang 1, mengembalikan perilaku zalim tadi kepada orang yang mempunyainya, sahibiha, au tahsilul bara'ah, atau meminta ridhonya, dealnya, bahwa dosa saya selesai ya, kira-kira begitu. Misal, Wan, saya ngambil penggarismu tanpa niatnya minjem awalnya, tapi kalau lama-lama saya pakai kok senang, bagus, awet, nggak saya kembalikan. Nah, kalau saya mau tobat, maka saya lagi-lagi tidak akan mengambil barang apapun, tidak akan mencuri. Kemudian menyesal perbuatan itu, tidak akan melakukan pencurian itu, dan berniat tidak akan pernah mencuri selamanya. Kemudian yang keempat, mengembalikan penggarismu. Dan meminta autasil baro'ah, dan minta clear, bersih. Maaf ya bro,
saya dikembalikan karena kesalahan saya ini, saya mengaku dosa ini, tapi biar tolonglah ini. Deal ya bro, habis. Nah itu lah, jadi ada minta ridhonya. Itu kalau maksiat berkaitan dengan manusia. Ya. Nah, itu mengapa kok tampaknya berat? Tampaknya ringan? Enggak berat. Di sinilah kita akan diuji nanti kehilangan muka di hadapan kawan atau tempat orang yang kita zolimi itu. Artinya mengembalikan dan minta maaf itu berat. Disitulah kadang-kadang kita berat melakukannya karena ada gengsi. Tobat sih tobat, tapi kalau suruh minta maaf sama dia, sorry bro. Nah, di sini kita diuji. Minta sama Allah nggak malu. Karena apa? Nggak kelihatan Allah. Tapi ketika sama, apalagi misalnya Afwan Abrori pernah punya salah sama Intan Nur Asia ini. Kau mau minta maaf? Lah, kata Afwan, Intan kok. Apalah anak telu kayak gitu kok saya mau minta maaf sama dia. Misalnya. Nah, di sini kan gengsinya, Wan. Tapi dosanya akan tetap tergadai manakala tidak mau minta maaf di sininya. Itu. Wa taubatu ahammu qawaidil Islam. Mengapa? Karena taubat itu adalah sesuatu yang amat penting dari kaedah-kaedah yang ada di dalam Islam. Wa hiya awwalu maqamat fi saliki thariqil akhirah. Taubat itu adalah makom, tempat dari makom-makom, dari tempat-tempat yang dilalui oleh para salik, orang yang melakukan kalau bahasa TV-nya itu pencari Tuhan lah kira-kira, kaum sufi atau sejenisnya itulah. Makom pertama dalam tasawuf ketika mau sampai pada tingkatan macam-macam, pintu yang pertama adalah taubat. Jadi bohong kalau orang sudah tajalli, sudah mukasyafah, sudah bisa melihat yang gaib tapi belum taubat, bohong itu. Ngelindur itu namanya, bukan belum mukasyafah belum. Kalau belum taubat. Jadi taubat itu baru pintu pertama. Nah, kalau taubat pintu pertama, kok kita belum taubat, kita belum masuk pintu itu. Belum, masih di luar, masih liar. Ya. Baik, nah, ini mufradatnya saja. Jadi penjelasannya, taubat adalah penyesalan atas perbuatan dosa atau salah. Syarat itu tadi berhenti, menyesal, niat kuat, tidak mengulangi. Taubat adalah urusan terpenting dalam Islam dan merupakan pintu pertama yang dilihat oleh orang-orang yang menapaki jalan akhirat. Kalau kita mengutip suluknya model Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu 3, nggak banyak-banyak meskipun di dalam satu tahapan ini macam-macam. Takholli, kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Takholi itu mengosongkan dosa. Khol, kosong. Tahalli, hal, mengisi dengan ibadah, apapun. Baru tajalli akan terbuka, tersingkap sang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nanti bisa dicek di Ihya Ulumuddin. Nah, sampai di sini terkait dengan taubat. Nggak banyak-banyak taubat, yang penting taubatnya beneran, Wan. Nggak usah tobat apa, sambal, tobat cincau, tobat awis, tobat nasuha itu. Saya tobat makan tongkol, karena apa? Biduren, besok ketemu tongkol, hajar lagi. Nah, itu tobat enak itu. Begitu biduren, obatnya apa? Susu yang menipu itu di kaleng. Susu beruang, gambarnya naga, ceritanya nggak tahu apa, tapi dalamnya susu. Nah, itu bohong juga, penipu itu. Nah, tapi banyak yang suka itu juga. Ya. Susu bir, nggak taunya katanya dalam labelnya tulisannya susu sapi. Bohong semua itu, tapi banyak seneng orang. Ya. Baik, sampai di sini dulu. Sebelum masuk ke yang lain, ke bab taubat,
ke bab ini saya untuk motivasi saja. Kalau habis taubat kan beramal. Nah ini nanti motivasinya. Tapi sebelumnya kalau ada yang mau tanya atau nanti lanjut aja lah ya. Lanjut aja lah. Khawatir Ya, jam Ustaz. lanjut dulu lah ya. Ini motivasi kita dan ini seringkali dianggap ringan oleh kita. Dianggap tidak penting. Hadis ini sahih. An Abi Hurairah taqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa am mu'minin qurbatan min qurabid dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Titik. Wa man yasara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man dua titik. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Titik. 3. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. 4. Titik. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi al ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Titik. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi sakinatu wa ghashiyatuhum ar-rahmatu wa haffathum al-malaikatu wa dzakarakumullahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Capek deh banyak. Nafasa itu mencabut. Di sini ada melenyapkan. Nafasaan itu mencabut, melenyapkan, menghilangkan. Nah, maksudnya dari Abu Hurairah ya berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja di antara kalian yang melenyapkan nafasaan ya, melenyapkan kesulitan orang beriman, mukmin, min kurabid dunya dari kesulitan dunia. Kesusahan dunia itu kan banyak, tapi kita satu saja. Nafasallahu anhu kurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan juga menghindarkan, mencabut, melenyapkan kesulitan. Satu juga min qurabin yaumil qiyamah, dari kesulitan di akhirat. Ini nyata, kalau kita mau menolong kesusahan orang di dunia, urusan dunia, maka kita akan ditolong oleh Allah dalam kesulitan di akhirat. Ringan misalnya, kita sedang jalan, kebetulan bawa motor. Kok beli minum botol lah. Kita minum, gelek-gelek, ada orang lewat, Mas, dengan kumuh pakaiannya, minta minumnya boleh. Itu kan ringan kan? Ada dua kemungkinan. Kita belikan air minum khusus untuk dia, atau punya kita berikan kepada dia. Tapi jangan kemungkinan yang ketiga. Kita tidak memberikan, bahkan kita ngomel. Nggak ngasih, ngomel. Kurang ajar itu. Itu ringan. Memberi bantuan orang, ingat Wan, itu yang kumuh dan nggak menyenangkan. Saya yakin kalau yang minta model Riri misalnya, Wan, saya haus lo minta. Alah, kata di batinmu, nggak minta aja tak kasih mau saya. Tapi ini orang jelek, kumuh, menjijikkan, Wan. Nah itu diuji kamu. Modelnya kamu kan, wah kalau model Riri, wah saya minum kok Riri nggak minta. Malah nawani, di hati tuh nawari. Tapi ini kebalikannya. Mungkin orang yang nggak pakaian, yang kumuh, yang kumel, rambutnya gimbalnya bukan gimbal gaya, tapi nggak pernah mandi. Kok minta, Mas, minta minumnya boleh nggak, dengan bahasa yang menggetarkan jiwa. Karena saking takutnya. Kamu kasih, nah disinilah. Ketika kita memberi bantuan, pertolongan, kesulitan seseorang, tapi mukmin ya, ini kan contoh, orang gila itu contoh. Orang mukmin
maka Allah akan bantu kesulitan kita kelak di akhirat. Ini kok ada please move this window. Kok suruh apalah ini? Udahlah terus saja. Yang kedua, waman yasara'an ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan kesulitan. Kesulitan apa? Kesulitan apa saja. Termasuk kesulitan hidup, misalnya Titi Puspitasari sedang nggak ada uang. Kiriman ATM belum dapat. Mau makan, aduh sulit. Ngomong sama Komariah. Komariah bantu. Nah di sini. Yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Allah akan bantu kesulitannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini kok muncul ada kayak gininya ya. Ingat, kalau di atas itu menghilangkan kesulitan urusan orang mukmin, kelak di akhirat akan dibantu Allah menghilangkan kesulitannya. Tetapi ketika memudahkan urusan, apakah itu di sini tidak dijelaskan urusan dunia atau urusan akhirat, maka Allah akan mudahkan urusan dunia dan akhirat. Ya. Ini kan tetap ada ya. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib tentunya. Kalau yang ditutupi kan pasti aib. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Ingat kalau ada kejelekan Riri, jangan malah diumbar. Wah ya Riri itu memang kentutan misalnya. Jangan ditutupi. Kalau kita menutupi aib saudara kita, sama. Kalau misalnya, maaf Riri, misalnya di depanmu itu ada, maaf ini contoh. Ada telek lincung, tahu telek lincung? Telek lincung itu ibarat martabak empuk itulah misalnya. Kalau kamu lihat telek lincung itu, kok di depan pintu, teori yang bagus kan kamu tutupi telek lincung itu atau kamu buang. Kalau kamu malah eker-eker pakai tongkat kecil, itu seharusnya baunya sekitaran itu saja, malah baunya kemana-mana. Sama halnya, kalau kita ada aib saudara kita, bukan ditutupi kok malah dibuka-buka, sama halnya kita sebenarnya membuka aib diri kita sendiri. Karena apa? Di sini, man satara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, baik di dunia maupun tentunya di dunia, kalau di akhirat kita nggak bisa apa-apa kan, maka Allah akan tutup aib kita dunia dan akhirat. Tuh. Tapi sekarang kan nggak, kita senang membuka aib saudara kita lewat medsos. Atau malah anehnya kita di antara kita ada yang buka aib kita sendiri. Tulis di medsos, galau kok nulis di medsos. Ngapa? Galau. Ngapa? Putus ya? Ya gimana mau putus, nyambung aja belum. Nggak usah nulis galau. Ya itu, jangan ya, kalau bisa diartikan itu haram lah ya. Haramnya apa? Haram murakkab mungkin. Nggak boleh kita pamer aib kita kok di medsos. Yaitu bukan hanya manusia, golongan belis saja bisa baca kalau di medsos. Nah, ketika orang membaca aib kita, jangan dikira kita menunggu ada orang yang merasa sedih dengan kesedihan kita. Jangan dikira ada yang empati Pak dan menunggu simpati orang. Justru orang akan tertawa. Halah Riri, putus tuh. Galau,
bentar lagi kan mati. Nah malah digitukan, Ri. Jadi nggak usah. Udah, wes tau, nggak usah. Jangan nunggu orang simpati, orang nggak suka nggak. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba. Ini minggu lalu saya singgung ini. Maka al abdu fi auni akhihi, selama seorang hamba itu fi auni akhihi, mau menolong saudaranya. Disinilah manakala kita menolong saudara kita, jangan berharap deh kalau saudara itu akan menolong kita. Sudah serahkan sama Allah. Toh Allah yang akan menolong kita. Nah kalau saudara yang kita tolong mau nolong kita, sudah kita terima. Tapi kita ikhlaskan karena Allah yang akan menolong kita. Ya. Nah kalau Allah sudah menolong, adakah makhluk yang bisa menghalangi? Enggak. Jangan nunggu bantuan saudara kita. Kalau ditahan oleh Allah enggak terjadi. Tetapi kalau Allah yang menolong, enggak ada yang bisa menghalanginya. Ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fil ilma, ini motivasi untuk kita, untuk kalian semua. Siapa orangnya yang menapaki satu jalan, yaltamisu fil ilma, yang di dalamnya itu iltamasa. Iltamasa itu bercampur atau urusannya itu dengan urusan ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya titian jalan menuju surga. Karena apa? Ilmu inilah yang akan mengawal kita untuk kebaikan. Sedangkan kebaikan itu menuju kepada surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatlu kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu komunitas, kaum yang berkumpul dalam satu rumah yang di dalamnya dibacakan ayat atau kitab Allah dan mengkajinya, mempelajarinya di antara mereka, kecuali nazalat alaihim sakinah, ketentraman akan diturunkan kepada mereka. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat pun akan berduyun-duyun turun mengawal. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan Allah akan menyebut mereka kaum itu kepada orang di sekeliling Allah. Membanggakan loh, Allah akan membanggakan. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusra' bihi nasabuhu. Siapa yang diakhirkan amalnya, maka tidaklah akan disegerakan nasabnya, keturunannya. Maksudnya, siapa yang akan diakhirkan berbuat kebaikan, amal kebaikan, tidak mungkin dia akan disegerakan pahalanya, ganjarannya. Kira-kira begitu. Ini ada beberapa motivasi yang tampaknya ringan. Seperti kalau ada acara, kita ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kan dianggap itu sudah biasa. Ganti dong, apa? Joget. Nah, terbalik. Dengan pembacaan ayat suci Al-Quran itu akan turunlah ketentraman, rahmat, dan perlindungan malaikat. Dan begitu pula kebaikan yang lain. Ini sudahlah tadi penjelasannya tadi. Kira-kira ini kesimpulannya. Hadis ini memuat banyak informasi, ketentuan, dan tata krama pergaulan sesama manusia, sesama muslim. Semua perbuatan yang diniatkan karena Allah akan berbuah kebaikan. Sebagian orang lupa akan kebaikan suatu amal meski tampak sederhana. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, jangan sungkan-sungkan manakala beramal, meskipun amal itu tampak sederhana dan sepele. Ya. Baik, sampai di sini siapa yang mau bertanya silahkan. Yang mau tanya, ayolah.
Baiklah, silakan para teman-teman yang ingin Nah, silakan, siapa yang mau tanya? Ini kan banyakan cewek ya daripada cowok ya. Oke, Ustaz. Ini sudah penampakan tanda-tanda kiamat katanya sudah mendekati hampir 1:40 ini. Ini kan partisipannya 45, tapi cowoknya mungkin sekitar 5-7 saja. Astagfirullah. Ini juga sebagai tanda kekhawatiran untuk perempuan ini Mas Hanafi. Jangan-jangan ada yang nggak kebagian gitu loh ini. Harus ngeri nih Intan Nur Asia. Ini contohnya 45 ini sudah 1:3 atau banding 4 atau besar lebih ini. Wah, mana Afan ini? Afan mana? Dia sudah punya. Wah Pak, kalau gitu saya bisa gandeng 5, 6. Boleh kalau mau dikeprui orang. Silakan. Siapa mau tanya? Ada di chat deh ini kayaknya. Oke, Ustaz, ada di chat, Ustaz. Saya baca coba ya. Bismillah, izin tanya Ustaz, kalau misal kita melakukan sholat taubat setiap hari, apakah sangat dianjurkan atau bagaimana? Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini izin bertanya, tapi di luar tema pertanyaannya adalah, apa hukumnya lupa Ustaz? Saya senang yang pertanyaan nomor 2 ini. Apa hukumnya lupa? Nah, kok mau cari hukumnya lupa loh? Duh, tar. Siapa yang tahu hukumnya lupa? Wong lupa kok hukumnya. Gini, yang ini dulu. Nabi pernah menyampaikan turfa'ul qalam an salasin. Walaupun di sana masuk kategorinya yang mungkin gila lah atau tertidur. Dengan catatan lupanya bener-bener lupa, bukan pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa seperti lagunya Roma Irama itu ya ada ya. Pura-pura lupa. Kalau pura-pura lupa, Allah juga pura-pura mengampuni. Ya jangan. Kalau lupa betul, ya tidak ada salah kita. Misalnya sholat ragu, lupa ini 3 rakaat apa 2 rakaat ya. Kayaknya sudah 3 loh, tapi kok saya ragu loh, kok baru 2. Sudah mantapnya di mana? Kalau 3 ya mantapkan 3, meskipun baru 2, tapi diakhiri diakhiri sujud sahwi. Tuh. Kalau benar-benar lupa. Hukumnya apa lupa? Kalau manusia memang lupa, ya nggak ada hukumnya. Dimaafu oleh Allah. Karena apa? Kita bukan Allah, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kita nasya terus. Kita sering lupa. Nah, tinggal kita bagaimana cara kita agar menghilangkan, mengikis sedikit-sedikit biar nggak mudah lupa gitu. Pertama dulu deh, pertanyaan yang pertama ini. Bagus sekali kalau kita mau sholat taubat setiap hari. Dan itu sangat dianjurkan. Kapan? Nah, tinggal kita. Ayo dong, tampilkan mukanya. Ini nggak lama lagi. Ayo. Ayo. Kapan waktunya kita ibadah yang terbaik? Ya, sepertiga malam. Dan sepertiga malam itu sepertiga malam akhir. Kurang lebih antara 30 menit lagi menjelang azan subuh lah. Itu yang terbaik. Kan ada hadis qudsi yang menjelaskan Allah itu turun tiap malam itu di sepertiga malam akhir setiap malamnya ke langit dunia. Ila sama'id dunia atau Baitul Izzah. Allah turun. Disitulah Allah menyampaikan dalam hadis qudsi itu, siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Siapa yang minta sesuatu tentang hajat, aku kabulkan. Dan lain seterusnya. Makanya, coba kalau punya alarm HP, kalau subuhnya sekarang 4 lebih 40 menit, hidupkan 4.00.
Kemudian ambil air wudhu, sholat 2 rakaat syukrul wudhu. Setelah doa sholat syukrul wudhu, baru sholat tasbih. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat. Syukur setelah sholat tasbih, masih ada waktu sholat tasbih. 4 rakaat, 2 salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Masih ada waktu baca istighfar. Tiap hari Pak, tiap itu. Enggak apa-apa, bagus. Ya. Artinya itu sangat dianjurkan bahkan. Sholat taubat. Karena apa? Karena kita enggak tahu terlalu banyak dosa kita. Ya. Baik. Yang ketiga, bagaimana cara Ustadz untuk menghadapi orang-orang yang men-share aibnya sendiri Ustadz, dan baiknya kita bersikap apa? Ya kita nasihati lah. Tawasobil haq wa tawasobis sabr. Jangan membuka aib, apalagi aib sendiri. Ya kan nggak mungkin toh. Ya. Gitu. Selanjutnya yang 1, 2, 3, 4, nomor 4. Bagaimana cara kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita timbang-timbang deh. Misalnya, meninggalkan sholat. Dosanya apa? Kita ingat siksa Allah, azab Allah. Itu bagaimana pedihnya. Bagaimana agar kita tahu itu? Ada hadis Nabi yang menjelaskan, inna awhanal azab yaumal qiyamati la rajulun ud'u fi ahmasyi qadamaihi jamrah yaghli biha dimaghuhu. Seringan-ringannya siksa api neraka, ini hadis Nabi, adalah seseorang, ini contohnya laki-laki. Ingat Wan, walaupun kata Nabi di akhirat, di neraka itu banyak yang perempuan, tetapi yang dicontohkan oleh Nabi itu laki-laki. La rojulun, sungguh-sungguh seorang laki-laki, tud'u fi ahmasyi qadamaihi, dia suruh berdiri, diletakkan di bawah tumitnya itu jamroh. Tahu jamroh? Kerikil. Kerikil itu bukan batu. Kalau batu itu hajar. Mungkin bisa sebesar bulan. Tapi kalau kerikil ya tetap kecil. Diletakkan di tumit. Yaghli biha dimaghuhu. Dengan menginjak jamroh itu, yaghli biha dimaghuhu. Otaknya mendidih. Ayo bayangkan. Kerikil yang diinjak, otak mendidih. Nah, otaknya mendidih, bagaimana pahanya? Ya lumer. Tahu lumer? Ya kalau kita beli es, tapi mencair, ya itulah contohnya. Itu seringan-ringannya, kata Nabi. Yang berat, nggak usah dipikirkan, nggak akan terpikirkan. Nah, ini sekalian sudah terlanjur afwan yang muncul. Kamu di mana, Wan? Di kontrakan, di kampus, apa di rumah? Di rumah, Ustadz. Nah, kalau di rumah, pas nggak ada orang, iseng. Kamu hidupkan kompor, nongkrong kamu di atas kompor, bagaimana? Itu baru kompor gas. Baru kompor gas, Wan. Ya. Ngelupas nggak kulitmu, semenit aja, Wan. Besok kamu dijahit pantatnya. Itu baru di dunia. Sedangkan bandingan akhirat dengan dunia, kata Al-Quran, hitungan Allah di akhirat itu 1 hari, bandingannya di dunia ratusan ribu tahun. Allahu Akbar. Lah kalau 1 menit di dunia, hitungan di akhirat berapa? Nggak ada hitungannya, sekejap pun nggak ada.
Itu baru kompor gas yang ukuran kecil, Wan. Kalau di fullkan, aduh, operasi besar kan, Wan. Itu, nah, mengapa tadi bagaimana cara kita agar tidak mengulangi kesalahan? Kita ingat siksa Allah. Biar kita takut. Kita ini kan kadang-kadang sok-sok berani, sok-sok hebat. Ya toh? Apalagi tidak ada yang melihat. Alah, apalah neraka-neraka edan apa? Ya coba aja. Kita ingat azab Allah itu agar kita takut. Ini saya ngomong begini nasihat untuk diri sendiri kita juga ya. Bukan berarti saya sok-sok bersih, enggak ya. Ini untuk menasihati, kita saling memberi nasihat. Agar kita berhenti tidak berbuat yang begitu tadi, kita ingat azab Allah. Nah, Rasul sudah menjelaskan tadi yang paling ringan itu mendidih otak seseorang, itu menginjak jamroh, itu baru menginjak kerikil neraka. Sedangkan di neraka itu isinya kabarnya dari Al-Quran itu api sama batu. Ya, surat At-Tahrim itu. Dan di surat yang lain, ya, salahnya malah nanya-nanya itu ya jawabannya begini, yang ngeri juga sih ya. Walah udah di akhir-akhir pertemuan malah nanyanya yang nggak macam-macam. Biasa nggak apa-apa, biar tobat sekalian kita, ya. Bahaya juga neraka. Iya, bukan. Siapa yang ngomong? Kok bahaya juga? Emang sejak dulu bahaya. Aduh, jangan anggap enteng, coy. Ini bahaya betul. Ya, baik. Kira-kira itu jawabannya. Jadi Rasul sudah memberi gambaran yang paling ringan siksa api neraka itu menginjak jamroh kerikil. Sedangkan di neraka isinya batu dan api. Terus siapa yang dipanggang? Manusia. Allah ya Allah ya Karim. Nanti dibaca surat Al-Waqiahnya ya. Biasanya kan rajin ba'da subuh itu Ar-Rahmah sama Al-Waqiah. Dibaca artinya deh. Kemudian yang terakhir ini ya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, misal di desa ada seorang yang punya mangga. Ini malingan nih anak ini. Dan ada salah satu orang mau minta mangganya tetapi nggak boleh. Dengan alasan buahnya belum masak atau matang padahal buahnya itu udah masak semua. Nah, ada ide malamnya. Ya, saya udah tahu larinya ini. Pasti mau alasan orang nggak boleh diminta ya saya curi. Itu alasan itu. Itu alasan ini. Mau cari, ya udah lanjutlah. Ada ide malamnya rundingan di maling dan suatu saat mau minta keikhlasan atau ingin bertobat. Akan tetapi Allah bertindak lain, yang punya pohon mangganya meninggal, kuapokmu. Bagaimanakah Ustaz? Berat. Lah kalau niat tobatnya itu sudah, yuk karena nggak boleh diminta, kita curi aja. Besok kita minta maaf tobat. Nah itu kan mau tobat, kok sudah direncanakan tapi diiringi dengan nyuri dulu. Ini kacau ini. Saya nggak tahu. Kalau saya masih topo seliro, tapi Allah maha tahu. Nggak tahu itu urusannya sama Allah itu. Jangan, ya ini kan misalnya di desa. Ini wong desa ini jelas. Ya serba salah sih, pelit kita nggak boleh. Karena pelit atau bakhil itu dampaknya ya begitu, akan dicuri orang. Artinya begini, dalam kasus ini orang yang pelit itu seolah menyuruh orang berbuat maksiat gitu loh. Nyuri kan berbuat maksiat. Nah yang nyuri alasannya wong pelit kok, ya tak curi aja. Nah akhirnya rusak semua, dampak dari bakhil itu rusak semua. Padahal ya, kalau minta tadi buahnya mangga itu banyak atau sedikit lah, misalnya 10, kasih 1 kan masih banyak sebenarnya, masih ada 9. Tapi manusia 10 diminta 1 nggak boleh, dicuri, tinggal 1, 9-nya hilang.
Habis makan mangga itu nggak tahu ya keselak mati, rusak semua. Yang nyuri belum minta taubat, yang pelit juga belum taubat dari bakhilnya. Alah, rusak semua itu. Sak desa rusak semua itu. Begini. Ya biar Allah lah yang hitung-hitungan. Saya orang niatnya sudah niat nakal ini, atau begini, yuk dia terkenal pelit, yuk kita minta, yuk pura-pura minta. Kalau nggak boleh malamnya kita curi. Nah itu sudah niatnya sudah jelek. Atau bener-bener tulus mau minta, nggak boleh malamnya dicuri, ya jelek juga. Lah udah jelek semua ini, saat desa ini jelek ini. Ya Allah nantilah yang memaafkan. Paling tidak begini, yang punya mangga yang nggak usah pelit-pelit. Kalau ada yang minta punya 10 ya kasih 1 lah. Atau 1 itu diambilkan karena sayang, yuk kita yang 1 itu kita makan bareng yuk paruan. Nah, jadi biar ngasihnya separuh, dia kasih separuh lah gitu. Ya dampaknya punya 10 karena pelit ngasih 1 nggak mau, akhirnya tinggal 1 yang 9 dicuri orang. Makan mangga 1 hasil curian karena ingat 9-nya itu keselak mati. Susah itu udah. Ya itu biar urusannya sama Allah lah itu, tapi kita jangan begitu. Yang sudah ya, waduh gimana ya, sama ahlinya aja lah. Minta ngaku sama ahlinya, Mbak, Pak, atau Bu, saya dulu begini-begini, tapi belum sempat minta maaf, minta ikhlasnya, tapi Bapak sudah meninggal. Mohon ya dimaafkan ya ini. Saya gantilah, saya bersedekah atas nama Bapak. Nah, mungkin kita hanya berdoa begitu, nggak bisa memastikan bagaimana diampuni, tidak, itu Allah yang Maha tahu. Nah, itu ada pesannya menarik. Banyak kasus ini, di kasus ini kita nggak boleh pelit, kita nggak boleh tangannya gratil, nggak boleh pelit. Kemudian kalau sudah ngambil ya jangan nunggu yang punya mati, cepet-cepetan minta maaf. Wah, ada banyak ini kasusnya ini. Nantilah diteliti. Ini siapa ya? Oh lah kamu Wan, ya Allah Wan. Ini kasus di Ponorogo atau di Gaya Baru. Wah, saya ingat saya Gaya Baru jalannya jelek sekali, setelah metro ke sana jelek dulu. Nggak tahu kalau sekarang. Ya, kalau sudah bagus ya alhamdulillah. Kalau jelek ya saya nggak kaget, memang udah dulu ya jelek gitu. Mau ke arah Bratasena sana kan? Iya. Baik, saya nggak taunya Afwan Abrori ini. Sak kampungmu mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Mohon maaf itu saja. Terakhir deh kalau masih ada yang tanya silakan. Kalau tidak kita sudahi. Cukup ya? Kalau cukup terima kasih. Mohon maaf banyak salah dan kurangnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita menjadi orang-orang yang tadi yaltamisu fihil ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan titian yang kita lakukan ini bagian dari titian mencari ilmu dan pada akhirnya menjadi bagian dari thariqah menuju thariqahnya surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nabi.